Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita telah memasuki hari kemenangan orang-orang Islam, hari kemenangan orang-orang yang beriman, dan hari kemenangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dianya hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Walaupun bersempena hari kemenangan ini, kita sedang dilanda dengan situasi kondisi yang cukup dan sangat mencekam, yaitu pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu hal yang wajib untuk kita syukuri, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak umat manusia yang Allah ciptakan, termasuk kita-kita inilah yang Allah berikan keberuntungan dan Allah ijabah doanya. Karena kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa banyak di antara saudara-saudara kita yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, yang satu profesi dengan kita, yang bertetangga dengan kita, mereka sesungguhnya memiliki keinginan dan kemauan yang sama persis dengan kita hari ini. Apa keinginan mereka? Sebelum datangnya Ramadan, mereka berharap supaya Allah sampaikan umur mereka ke dalam Ramadan. Bahkan mereka selalu berdoa, balikna fi Ramadan, balikna fi Ramadan, balikna fi Ramadan. Sampaikan ya Allah umur kami ke dalam bulan suci Ramadan. Dan itulah memang doa yang diajarkan oleh ulama-ulama salafus saleh kita yang telah terdahulu kepada kita, termasuk ketika tiba bulan Rajab dan Sya'ban untuk menuju Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami ke dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat diceritakan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, setiap saat selalu berdoa kepada Allah,
agar Allah menyampaikan umurnya ke dalam Ramadan, maka wajar saja Rasul ketika berjumpa dengan Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Namun apa yang terjadi kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, saudara-saudara kita yang tadinya berkeinginan bertemu dengan Ramadan, ada yang 1 bulan sebelum Ramadan, ada yang 1 minggu sebelum datangnya Ramadan, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang 1 jam sebelum datangnya Ramadan, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rupanya Allah masih memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan 1441 Hijriah. Pertanyaannya, kenapa sih umat manusia itu merindukan Ramadan? Kenapa sih umat manusia itu ingin selalu bersama dengan Ramadan? Ada setidaknya beberapa alasan yang khatib sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, karena Ramadan merupakan bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita buktikan di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya terdiri dari 6.666 ayat, dibagi menjadi 114 surah, kemudian digabungkan menjadi 30 juz isi kandungan Al-Quran, bahwa bulan yang Allah maktubkan dalam Al-Quran salah satunya hanyalah bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Bahkan makin jelas kepada kita bahwa bulan yang Allah akui di sisinya ada 12 bulan, mulai dari Muharram diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Namun kenyataannya yang Allah maktubkan dalam Al-Quran hanyalah bulan suci Ramadan. Tidak pernah kita jumpai dalam Al-Quran bulan Muharram. Walaupun kita ketahui bulan Muharram adalah hal yang cukup bersejarah dalam Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah untuk mempertahankan akidah. Tidak pernah kita jumpai bulan Rajab dalam Al-Quran, walaupun kita ketahui Rajab adalah bulan Rasulullah SAW dijadikan sebagai undangan yang paling mulia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, langsung berjumpa dengan Allah. Namun Rajab tidak Allah maktubkan dalam Al-Quran. Dan juga bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana Rasulullah SAW dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Namun teristimewa dengan Ramadan, Allah letakkan dalam Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, kenapa umat manusia merindukan Ramadan? Di samping Ramadan adalah bulan yang mulia, karena Ramadan datang sebagai tamu yang agung yang datang ke rumah kita masing-masing untuk menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Kita sadar bahwa dalam hidup kita sering sekali kita terjerumus untuk melakukan dosa. Banyak sekali kita melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, sengaja maupun yang tidak disengaja, terutama dosa kita kepada Sang Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya terbiasanya kita melakukan dosa, Rasulullah SAW membuat satu gambaran dalam hadisnya, taubahnya seperti ada lalat yang hinggap atau berhenti di pelipis mata kita. Kalau seandainya itu yang terjadi dengan diri kita, apakah yang kita lakukan terhadap lalat tersebut? Apakah kita bunuh atau kita usir saja, atau malahan kita biarkan saja? Bisa jadi sesekali kita biarkan dan lebih sering kita usir dan sama sekali tak pernah kita bunuh. Artinya apa? Kalau manusia berhadapan dengan dosa, dia katakan dosa itu adalah dosa biasa-biasa saja, sehingga timbul di pemikirannya, itu kan dosa kecil, biarkan saja, sehingga dilakukan lagi dosa berikutnya, dosa, dosa, dan dosa, sehingga apa yang terjadi? Dosa itu makin lama makin menumpuk, dosa itu makin lama makin banyak. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita melakukan dosa sekali saja, dosa itu akan berubah menjadi satu titik hitam yang akan mengotori hati kita. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya satu hari saja kita melakukan dosa 5 kali, dikali 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun, mungkin bisa jadi hati kita ini sekarang ini telah hitam kelam, sehingga apapun bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lihat, kita dengar, tidak ada pengaruh dalam hidup kita.
karena Allah telah mencap hati kita karena dosa. Renungkanlah firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Telah kami cap, mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup, dan mereka mendapatkan siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat yang ke-7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat, kalau sudah hati kita kotor karena dosa, seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, fa iza salahat salahat jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahyal qalbi." Sesungguhnya di dalam diri umat manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Dia itu adalah hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekedar renungan kaum muslimin dan muslimat jamaah Id yang dirahmati Allah. Wajarkah kita melakukan dosa? Wajarkah kita memperbuat dosa? Wajarkah kita terbiasa melakukan dosa? Kita mesti sadar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa seluruh yang kita miliki sekarang ini semuanya adalah pemberian Allah. Mata dari Allah, telinga dari Allah, tangan dari Allah, dan lain-lain sebagainya adalah dari Allah. Buktinya itu semua dari Allah. Kita lihat setiap anak yang terlahir ke atas dunia, semua dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa, dan setelah mati pun tidak membawa apa-apa. Kalau memang semuanya dari Allah, kalau memang semuanya ciptaan Allah, kalau memang semuanya pemberian Allah, wajarkah kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajarkah kita melakukan dosa kepada Allah? Wajarkah kita tidak mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah? Rasa-rasanya tidak wajar kaum muslimin dan muslimat. Maukah kita mata yang kita miliki ini detik ini dibutakan oleh Allah? Maukah kita telinga yang kita miliki sekarang ini ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita tubuh yang kita miliki sekarang ini dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya mata sudah buta, telinga sudah tuli, badan sudah melumpuh, tak ada lagi manfaatnya lagi harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya yang kita miliki. Kalau semua panca indera kita dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, khatib sampaikan, ada seorang bapak-bapak tua datang bersilaturahmi ke rumah kita membawa uang 5 miliar. Kebetulan dia buta, tidak bisa melihat, lalu dia tawarkan kepada kita uang yang 5 miliar tersebut dengan syarat mata kita yang bisa melihat kita serahkan kepada dia. Pertanyaannya, apakah kita mau? Sama sekali mungkin kita tidak mau, karena lebih berharga lagi mata bisa melihat dibandingkan uang yang miliar yang beliau tawarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedatangan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kedatangan Ramadan adalah bulan menghapus dosa, karena setiap dari ibadah yang kita lakukan selama Ramadan semuanya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa menggugurkan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Salat berjamaah yang kita lakukan juga tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa. Qiyamul Lail tarawih yang kita dirikan juga gunanya adalah untuk menggugurkan dosa. Qiraatul Quran menghapuskan dosa. Infak dan sedekah menggugurkan dosa, termasuk zakat fitrah dan mal yang kita bayarkan sebelum sholat Id ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang apabila berakhir Ramadan karena Allah telah menggugurkan dosa-dosanya, kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi. Ramadan telah hilang dari pandangan kita. Ramadan telah kita tinggalkan. Ramadan sudah kita lewati. Ramadan hanya Allah siapkan untuk kita 1 bulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kamu menyempurnakan jumlah bilangan bulan suci Ramadan tersebut. Setelah sempurna, walitukabbirullah, maka kita dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika mendengarkan suara takbir, jutaan umat manusia meneteskan air mata. Jutaan umat manusia menangis meneteskan air mata. Entah apa yang terjadi dengan diri mereka. Pertanyaannya, kenapa umat manusia ketika mendengarkan suara takbir mereka meneteskan air mata? Kenapa umat manusia ketika mendengarkan suara takbir lebaran mereka meneteskan air mata? Padahal ketika takbir berkumandang 5 waktu sehari semalam, terbiasa mereka untuk mengabaikan itu. Ada kemungkinan yang mereka rasakan. Yang pertama, mereka meneteskan air mata karena mereka dalam keadaan berbahagia. Siapa di orang-orang yang berbahagia yang ketika mereka meneteskan air mata ketika mendengarkan suara takbir? Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasanya sempurna, tarawihnya sempurna, tadarus Al-Quran sempurna, infak dan sedekah sempurna, dan mereka inilah yang berhak mendapatkan predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa. Tujuan dari ibadah puasa itu salah satunya mengarahkan kita untuk bertakwa, sementara takwa itu merupakan salah satu predikat yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah manusia yang bertakwa. Lalu yang kedua, kenapa ketika kebanyakan umat manusia mendengarkan surat takbir mereka meneteskan air mata? Ada sebagian kita bahkan mungkin kebanyakan kita meneteskan air mata bukan karena berbahagia, namun meneteskan air mata karena bersedih dan berduka cita. Siapa dia orangnya? Itulah dianya orangnya yang puasanya bolong-bolong, salat yang selalu ditinggalkan, Al-Quran yang tidak pernah dibaca, kikir mengeluarkan infak dan sedekah, bahkan tidak mau membayarkan zakat fitrah. Makanya ketika kelompok ini mendengarkan surat takbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika beliau mendengarkan suara takbir, dia menatap wajahnya yang makin lama makin tua. Pandangan mata yang sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran sudah mulai ditulikan oleh Allah. Tangan dan kaki sudah mulai dilumpuhkan oleh Allah. Kekuatan sudah mulai dikuras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi fisik makin lemah, mental makin lemah, tidak ada lagi yang kekuatan yang beliau miliki. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, Ramadan telah berakhir, kami belum bisa melakukan amaliyah Ramadan dengan sempurna ya Allah, dan Engkau belum mengampuni dosa-dosa kami. Makanya beliau berharap, panjangkanlah umur kami ke dalam Ramadan tahun yang akan datang. Lalu apa yang terjadi kaum muslimin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tidaklah kita sadar hidup ini hanyalah sementara.
Kematian itu akan menjumpai kita kapan dan dimanapun. Ingat pesan para ulama kita, bukanlah syarat kematian itu yang tua dulu, yang muda pun Allah panggil. Bukanlah syarat kematian itu yang sakit dulu, yang sehat pun Allah panggil. Bukankah syarat kematian itu yang miskin dulu, yang kaya pun Allah panggil. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat sesaat pun. Sudahkah kita siap menghadapi kematian? Sudahkah kita siap berpisah dengan keluarga kita? Sudahkah kita siap menghadapi malaikat Israel? Sudahkah kita siap mau dimandikan oleh orang lain? Sudahkah kita siap dikafani oleh orang lain, disolatkan oleh orang lain, dan dikuburkan oleh orang lain? Sudahkah kita siap untuk masuk ke dalam liang kubur yang kondisinya sangat sempit? Tanah sudah mulai mengintai kita, ingin menghimpit kita. Sudahkah kita siap menghadapi malaikat Munkar dan Nakir, yang ketika kita berada di dalam kubur akan bertanya kepada kita, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka? Sudahkah kita siap menghadapi padang mahsyar, menghadapi neraka? Makanya dengan kesempatan khutbah yang singkat ini, saya sebagai anak, sebagai adik, sebagai saudara mengajak kita semua untuk segera memperbanyak ibadah, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan rasa takut kita tadi semuanya akan terhindar dari kita, dan mudah-mudahan seandainya Allah memanggil kita, detik ini juga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.